gak baik kalau misal kamu ketemu dengan laki-laki yang bukan siapa-siapa kamu. Kita gak akan pernah bisa bersatu, Tian. Dinding kita tuh terlalu tinggi. Berhenti cari anak kamu yang udah mati atau nyawa kamu taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan Tian dan Hana masih menyedihkan karena mereka seperti pesimis dan tidak ada harapan lagi bisa bersatu. Hal itu terbukti ketika Tian dan Hana bertemu di suasana malam hari untuk membicarakan masalah hubungan. Tian masih tetap berjuang dan tidak menyerah untuk menganggap Hana sebagai istri. Bahkan Tian melarang Hana untuk dekat dengan laki-laki lain, terutama Nathan. Selain itu, Hana juga mulai pesimis dan menganggap kalau harapan Tian untuk bisa bersatu lagi terlalu tinggi. Tanpa Hana sadari sebelumnya kalau dirinya dan Tian suatu saat nanti bisa bersatu setelah identitas Rihanna diketahui sebagai anak kandung mereka. Jadi bisa diartikan selama Rihanna belum diketahui identitasnya, maka selama itu pula Tian dan Hana tidak mungkin bisa bersatu. Namun mereka akan tetap mencintai dan sulit dipisahkan. Itu artinya harapan tetap ada ketika mereka sudah ditakdirkan berjodoh untuk tetap bersama-sama untuk meraih bahagia. Tentu itu harus menunggu identitas Rihanna terungkap terlebih dahulu. Entah kapan akan bisa tahu Rihanna anak kandung. Namun yang pasti Tian dan Hana tidak akan berhenti untuk mencari kebenaran. Adegan berikutnya di saat Tian masih dalam penyamaran bersama Hana untuk mencari anak kandung di suasana pagi hari. Di saat itu pula ada seseorang yang sedang naik motor untuk melakukan teror. Orang tersebut adalah orang suruhan Ira untuk menghentikan Hana supaya tidak lagi mencari anak kandung yang dianggap sudah meninggal. Teror yang dilakukan orang suruhan Ira adalah menggunakan sebuah kertas yang ditulis dengan kalimat ancaman. Dan ancaman itu tidak lain harus menghentikan pencarian anak kandung. Jika tidak, nyawa Hana yang menjadi taruhannya. Nah, dari surat teror yang dikirim Ira tersebut tidak membuat Hana dan Tian takut. Jadi pada intinya semakin Ira melakukan teror untuk menghentikan Hana, maka Hana semakin nekat untuk terus mencari sampai bisa ditemukan. Karena itu adalah satu-satunya jalan Hana untuk bisa bahagia. Hana tidak sendiri, namun akan terus ditemani Tian dalam keadaan menyamar untuk mengelabui semua orang. Maukah kamu menerima cintaku, Hana? Jangan hancurkan hati ini, Han. Aku janji aku akan selalu setia mencintai kamu. Pernah mengizinkan keturunan Baratayuda tidak akan pernah bisa bersatu dengan keturunannya Ardi. Hana itu istri gua. Cari wanita lain. Adegan berikutnya, Nathan semakin agresif, semakin berani dan terdesak dengan keadaan. Karena Nathan sudah curiga dengan kedekatan Hana dan Tian sebelumnya. Maka dari situlah tidak ada jalan lain buat Nathan kecuali harus mempercepat untuk menyatakan perasaan cinta kepada Hana demi bisa memilikinya. Bahkan Nathan sudah mempersiapkan semua di taman dengan cara dihias untuk melengkapi suasana lebih romantis dan meyakinkan. Nathan masih belum menyadari isi hati Hana yang sebenarnya masih mencintai Tian dan sulit move on. Biarpun begitu, semakin lama cinta Nathan semakin besar sehingga dirinya tidak peduli dengan kenyataan dan keadaan Hana saat ini. Yang terpenting bagi dirinya adalah memiliki hati seorang wanita yang dia cintai. Hingga pada akhirnya Nathan pun mulai beraksi dengan cara berlutut di hadapan Hana untuk memberikan bunga yang dia bawa, sekaligus menyatakan perasaan yang dimiliki serta berjanji untuk terus mencintai Hana dan membahagiakannya. Secara bersamaan ada Tian yang nampak melihat dari kejauhan dengan suasana sedih. Bahkan Tian sempat bergumam kalau Hana tega menghancurkan hatinya. Biarpun begitu, Hana nampak bingung menjawab cinta dari Nathan yang menembaknya di taman. Sehingga Hana hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa untuk memberikan jawaban.
Hal itu karena tidak bisa memberikan harapan palsu buat Nathan tentang perasaan yang masih mencintai Tian sebagai suami, sekaligus ayah dari anak kandung yang saat ini masih belum ditemukan. Itu artinya ada indikasi kalau Hana belum bisa memberikan jawaban atau belum bisa menerima cinta Nathan. Adegan berikutnya, tiba-tiba saja Yuda ngamuk dan marah besar kepada Tian di rumah. Hal itu karena sebelumnya Tian nampak bertengkar bersama Misa masalah Hana, sehingga memancing reaksi Yuda untuk memberikan ancaman dan peringatan kepada Tian untuk menjauhi Hana sebagai keluarga Hardy. Misa nampak merasa terbantu dengan sikap Yuda yang masih menentang hubungan Hana dan Tian yang tidak direstui, sehingga Misa pun akan tersenyum senang sembari mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk memperbaiki hubungan bersama Tian setelah sebelumnya sempat bertengkar. Biarpun begitu, percuma Misa memaksakan cinta bertepuk sebelah tangan yang tidak akan pernah bisa membuatnya bahagia. Bahkan sebaliknya, makin menderita dengan hadirnya Vano yang menyamar sebagai Bima. Bahkan Vano akan mencari cara dan jalan untuk membongkar rahasia Misa secara diam-diam sebagai istri sandiwara Tian di depan keluarga. Adegan berikutnya, Nathan terus mendekati Hana, bahkan sempat mencium tangan dengan suasana bahagia. Sebaliknya dari adegan tersebut, tak sengaja Tian melihat hingga membuatnya emosi dan panas karena cemburu. Tian tak terima dan marah hingga akan terjadi perdebatan dan pertengkaran hebat antara mereka berdua masalah Hana. Tian melarang Nathan mendekati Hana karena statusnya masih istri sahnya. Bahkan Tian nampak memberikan ancaman dengan memegang kerah baju dan meminta Nathan untuk mencari wanita lain selain Hana. Dari sini Nathan nampak tenang dan santai, bahkan terkesan melawan sebagai tanda Nathan tidak akan mundur walaupun sudah tahu kalau Hana istri Tian. Itu artinya Nathan akan tetap mengejar Hana walaupun dapat ancaman dan intimidasi dari Tian. Bahkan Nathan tidak peduli status Tian dan Hana masih suami istri, karena pada kenyataannya Nathan menganggap kalau Tian tidak bisa membahagiakan Hana karena masalah keluarga yang bermusuhan. Posisi Nathan serba salah, seolah-olah dirinya sebagai pembina di dalam hubungan Tian dan Hana. Biarpun begitu, cinta Nathan masih bertepuk sebelah tangan, sama persis dengan apa yang dialami Misa saat ini. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Nathan berhasil memiliki Hana seutuhnya dengan mengabaikan ancaman Tian? Tentu masih sulit. Selama cinta Nathan masih bertepuk sebelah tangan, maka selama itu pula tidak akan bisa memiliki hati Hana. Begitu pula Misa tidak akan bisa memiliki Tian seutuhnya walaupun sudah mencintai hingga takut kehilangan sebagai suami di atas kertas. Semakin tegang namun seru dan membuat baper ceritanya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.